الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikuti sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang penuh dengan berkah ini Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita kesehatan, panjang umur dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita semua dapat kembali berjumpa, kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka menghidupkan majelis ilmu. Dengan satu harapan, semoga hidupnya kita di majelis ilmu senantiasa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab menggugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Haqaiq At-Tasawuf yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Aisy. Kita akan lanjutkan satu bab yang dalam beberapa pertemuan sebelumnya mungkin sudah disinggung dan sedikit dibahas, yaitu tentang bab yang menjadi puncak daripada at-tariqah al-wusul ila Allah. Perjalanan proses kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam proses menuju kepada Allah ini bukan satu perkara yang mudah. Akan tetapi kita menjumpai banyak halangan, rintangan dan cobaan di dalam menuju kepada Allah. Namun demikian, semua ikhtiar kita,
yang sudah kita lakukan secara maksimal tentunya akan ada hasilnya, walaupun nilai tersebut hak prerogatif Allah, karena kita sebatas ikhtiar dan berusaha memproses diri kita dengan proses tazkiyatul nufus, dengan proses-proses yang lainnya. Termasuk duduknya kita di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir itu adalah merupakan bagian cara Allah untuk memproses diri kita. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Mu'awanah, Risalatul Mu'awanah, beliau membeberkan, menjelaskan ada 4 perkara yang akan diterima dan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada proses kita menuntut ilmu. Jadi kita membahas tentang ilmu saja, ini sudah bisa mendapatkan 4 poin berharga kata beliau. Yang pertama, orang yang aktif hadir menghidupkan majelis ilmu dan majelis zikir akan diberikan keutamaan oleh Allah. Salah satunya adalah dia akan semakin kenal dekat dengan Allah. Dia akan semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dekat dengan Allah, maka dia akan perlu dengan Allah. Dia akan terus mencari dan berusaha bagaimana bisa maksimal dengan Allah. Maka majlis ilmu, majlis zikir adalah merupakan wasilah perantara orang tersebut dekat dengan Allah. Majlis-majlis ilmu, majlis zikir tempat dilaksanakan di mana di situ ya tadarrusunahu, di mana di tempat tersebut orang-orang belajar. Dalam hadis Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, maka hampir pasti dan pasti mereka akan mendapatkan di antaranya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Doa-doanya akan mudah dijabah oleh Allah. Bahkan tidak sedikit kita yang berusaha mencari majlis-majlis tersebut ingin mendapatkan suasana daripada khusyuknya ketika kita berdoa. Majlis-majlis ini majlis yang istimewa. Para malaikat yang dikirim oleh Allah yatatawwafuna, mereka berkeliling mencari majlis-majlis zikir di mana malaikat akan menaungi satu kaum, satu kampung, satu kelompok manusia yang mereka sedang melakukan ta'lim ataupun zikrullah. Kemudian yang kedua, kata Imam Abdullah, mereka akan bertambah taat dan patuh kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah. Ini bagian daripada komitmen kita kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Jadi mentaati Allah dan mentaati Rasulnya adalah merupakan bagian daripada target utama kita. Setelah kita beribadah kepada Allah, maka wujud konsistensi kita dengan ibadah adalah selalu taat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, orang tersebut tidak lagi bergantung kepada dunia. Artinya apa? Dunianya sudah mulai berkurang, kecintaan dia kepada dunianya sudah mulai berkurang. Tidak seperti ketika dia belum rajin aktif dalam majelis ilmu. Kenapa para hadirin sekalian? Ketika kita berbicara tentang dunia, maka di sini ada sisi-sisi yang harus kita pahami. Di antaranya adalah syariat menegaskan dan Rasulullah memberikan contoh, jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita.
Nah, ini pembahasannya nanti berkaitan dengan poin yang ketiga. Yang keempat, orang tersebut akan mudah untuk bermuhasabah, memahami kekurangan-kekurangan dirinya. Kan orang kalau sudah mulai ngaji, sudah mulai mentadabburkan Al-Quran, sudah mulai berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi, maka dia akan melihat sisi-sisi kekurangan dalam diri dia. Disinilah berlaku orang tersebut akan berusaha memperbaiki dirinya, mulai memasuki pertaubatan, ya, yang tadinya tidak mengenal satu hal, terus ketika tahu tentang ilmu daripada perkara tersebut, terus dia salah. Oh, selama ini saya salah. Oh, selama ini saya keliru. Ternyata ayat Al-Quran menyatakan demikian. Nah, ini bagian dari proses kita untuk senantiasa bermuhasabah dengan kekurangan-kekurangan kita. Nah, poin ketiga inilah yang akan kita bahas lebih dalam, ya, di mana kita akan masuk ke dalam bab tentang az-zuhdu, satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu sifat zuhud. Dalam pembahasan tentang zuhud ini akan kita awali dengan pendapat para ulama yang mereka mendefinisikan zuhud ini dengan berbagai macam redaksi bahasa. Kita akan baca daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ta'rifuz zuhdi, definisi daripada zuhud. Qala Ibnu Jalla rahimahullahu ta'ala, definisi yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Jalla, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Az-zuhdu huwa an-nadhru ila dunya. Yang dimaksud dengan zuhud adalah satu pandangan kita terhadap dunia bi'aini zawal, dengan satu pandangan yang merendahkan, menghinakan. Litasura fi 'ainika, untuk mengecilkan di mata kita menurut pandangan-pandangan kita. Fayasbula 'alaikal i'radu 'anha, maka akan memudahkan kita untuk menolak ataupun menyisihkan daripada perkara-perkara dunia tersebut, dikarenakan pandangannya yang sudah mengecilkan tentang dua. Ini yang prinsip tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, menurut Ibrahim bin Adham, saya tidak bacakan semua ya, ini saya ambil dari beberapa ulama saja. Apa kata beliau? Az-zuhdu faragul qalbi minad dunya la faragul yadi. Kata beliau, zuhud itu adalah mengosongkan hati kita terhadap perkara-perkara dunia, akan tetapi tidak mengosongkan tangan kita. Ini yang kayaknya lebih kena. Wa hadza zuhdul 'arifin. Di lempengan yang ini, maka inilah zuhud yang dimiliki oleh orang-orang al-'arifina billah. Wa a'la minhu zuhdul muqarrabin fima siwa Allah ta'ala min dunya wa jannatin wa ghairihima. Dan yang lebih tinggi dari itu, pemahaman zuhud orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, pendapat Ibrahim bin Adham terkait dengan zuhud adalah mengosongkan hati kita, melepaskan ketergantungan kita terhadap dunia dari hati, akan tetapi tangan kita tetap kita pegang itu dunia. Dunia kita tetap injak, dunia tetap kita miliki. Nah, inilah hakikat daripada sifat zuhud. Jadi zuhud itu bukan beranggapan bahwa kita harus hidup miskin saja, nggak punya apa-apa, enggak. Bukan di situ maksudnya.
Tapi bagaimana kita mengkondisikan dunia ini jangan sampai masuk ke dalam hati. Yang dimana kalau sudah masuk ke dalam hati ini yang jadi masalah besar, Pak. Ya, karena permasalahan kita di akhir zaman salah satunya adalah penyakit hukum dunia wa karahiyatul maut. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang hari-harinya ketika dia bangun tidur, kemudian dia mulai berpikir tentang perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kepakiran di mata orang tersebut. Ini kita bangun tidur, langsung mikirin urusan-urusan yang sifatnya dunia. Sementara adab-adab orang bangun tidur itu bagaimana? Salah satunya adalah membaca doa, ya kan? Kita zikir, dikasih bangun jam 1, ingat itu termasuk waktu yang mustajab. Bangun tidur langsung baca doa. Kalau perlu kita langsung mohon kepada Allah di saat-saat tersebut, sebelum kita melaksanakan sholat tahajud atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka orang-orang yang bangun tidur dia langsung memikirkan perkara-perkara dunia, maka kata Allah akan bikin dia susah dan dijadikan kepakiran tahta ainai, kepakiran di mata dia, susah hidupnya, ya, karena pikirannya selalu seperti itu. Wa man kana fil akhirah hammahu wa ghammahu. Tapi sebaliknya, kalau orang ketika dia bangun tidur dia sudah berpikir tentang Allah, baca doa, berpikir tentang akhirat, sempurnakan amal-amal di malam hari, maka Allah akan jadikan semua urusan-urusan dunianya itu diselesaikan oleh Allah. Ini gambaran ya, terkait dengan perkara az-zuhd. Makanya ulama-ulama ya, mereka pahami bahwa zuhud itu ya bukannya kita hidup serba kekurangan, ya. Walaupun Rasulullah SAW salah satu sosok orang yang hidupnya sederhana. Rasulullah bukan susah tapi sederhana. Apa lantas Rasulullah ketika ditawarkan dunia mau? Enggak. Seandainya Rasulullah mau ditawarkan dunia saat itu, gunung sebesar emas, kalau seandainya Rasulullah mau penawaran tersebut, maka Rasulullah bakal ambil. Ditawarkan kerajaan, Rasulullah enggak. Kenapa? Karena Rasulullah sadar, paham bahwa jalan beliau bukan di sini. Beliau berhadapan dengan umat di akhir zaman yang masalahnya cukup besar, ujiannya cukup berat. Termasuk beberapa hadis Rasulullah yang memperingatkan tentang perkara-perkara dunia. Ada hadis Rasulullah di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Apa kata Rasulullah? Idza 'azamat ummatid dunya nusi'at minha haibatul Islam. Kalau umat Islam diagung-agungkan dengan perkara-perkara dunia, maka kehebatan umat Islam yang dalam sejarah umat Islam pernah menguasai dunia di zaman Rasulullah dan para sahabat dikenal dengan khairul qurun qarni, maka kemudian saat itu kalau umat Islam tergila-gila dengan dunia, nusi'at minha haibatul Islam, kata Rasulullah. Kehebatan Islam yang pernah ada di zaman Rasulullah dan di zaman keemasan kesultanan itu akan hancur, akan hilang dikarenakan apa? Terlalu mengagung-agungkan dunia. Ini yang terjadi. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Keberkahan wahyu akan hilang, sirna, disebabkan apa? Karena orang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sekali lagi kata Rasulullah, ketika dunia diagung-agungkan, ketika dunia diistimewakan, orang membanggakan tentang dunia, maka yang terjadi seperti itu. Di dalam beberapa hadis pernah satu riwayat
Ada orang kafir Quraisy, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab ke-32. Ada orang kafir Quraisy, mereka minta sama Rasulullah. Apa permintaannya? Mereka minta agar sahabat-sahabat Rasulullah yang dalam kondisi kekurangan, yang terlihat mungkin pakaiannya compang-camping, badannya kurus, tidak terlawat, ya. Makanya dalam bab Riyadhus Shalihin ini bab keutamaan fadilatul du'afi, keutamaan tentang bagaimana orang-orang yang lemah secara kasat mata yang menjadi pendamping teman setianya Rasulullah SAW. Ini kata orang kafir Quraisy, dia minta, Muhammad, kalau saya kepingin duduk di situ dekat dengan kamu, mendengarkan tausiah kamu, mendengarkan taklim, ini orang-orang yang miskin-miskin pinggirin. Begitu. Ini bagaimana cara pandang orang-orang kafir terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Padahal di situ ada Bilal bin Rabah yang secara kasat mata warna kulitnya lebih hitam daripada warna kulit kita. Benar? Bilal itu hitamnya hitam bergema. Kalau bapak-bapak orang umroh pernah haji melihat orang-orang hitam di sana mungkin lebih hitam lagi kan. Tapi subhanallah, beliau orang yang dekat dengan Rasulullah. Bagaimana Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang ahli Quran, penghafal Al-Quran, tubuhnya kecil, kurus, tapi semangatnya besar. Ini Abdullah bin Mas'ud. Ashabus Suffah, orang-orang yang mereka dekat dengan Rasulullah dan sudah menyerahkan hidupnya kepada Rasulullah, siap untuk berjuang bersama dengan Rasulullah. Tapi orang kafir minta suruh pinggirin. Inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sampai Allah peringatkan kepada Rasulullah, Muhammad, kamu jangan terkesima dengan orang-orang kafir yang mau duduk ngaji dengan kamu. Kamu mesti lihat, itu sahabat-sahabat kamu yang kelihatannya lusuh, kelihatannya miskin, pakaiannya mungkin compang-camping. Ternyata mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir, selalu lisannya tidak pernah lepas menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai dibahas di dalam bab ini tentang keutamaan orang-orang yang lemah secara fisik. Karena kita kecenderungan sekarang melihat orang dari penampilan dunia, betul kan? Iya. Orang kalau udah melihat mau ketemu sama kita, penampilannya bagus, necis, parlente, mobil yang terbaru, wah respon kita berbeda, Pak. Betul kan? Iya, ini nggak bisa dipungkiri. Karena memang pandangan kita sudah seperti ini. Kita sudah dibuat memandang orang dengan pandangan dunia. Sementara ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis berikutnya, ada orang-orang yang mungkin penampilannya tidak baik, lusuh, rambutnya mungkin acak-acakan, tapi ternyata ketika mereka berdoa mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah, ini doa-doa orang-orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begitu dahsyatnya cara pandang Rasulullah SAW terhadap dunia. Bahkan Allah mengingatkan Rasulullah, Muhammad, jangan begitu. Karena dalam beberapa kasus Rasulullah itu pernah terkecoh dengan orang-orang yang berpenampilan hebat secara kasat mata. Bahkan Rasulullah pernah diingatkan, Muhammad, ini salah satu orang munafik. Orangnya tampan, pakaiannya rapi, gaya bicaranya bagus, membuat Rasulullah terkesima. Diingatkan sama Allah melalui malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini orang gak benar, jangan terlalu terkesima. Sampai diingatkan, Pak. Rasulullah diingatkan dengan perkara ini, Pak. Makanya kita belajar bagaimana cara Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah diingatkan, Rasulullah kalau diingatkan cepat, Pak, kembalinya. Nah, kita
kalau diingetin kadang-kadang pura-pura nggak ngerti, ya. Bener ya, pura-pura nggak tahu, pura-pura cuek. Ya. Jadi ini pandangan dunia. Bahkan banyak hadis-hadis yang mengingatkan tentang bagaimana innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sekali-kali tidak akan melihat manusia itu dari pandangan penampilannya, dari fisiknya, dari bentuk rupanya, tapi Allah melihat daripada hati dan amal kita. Ini hadis sudah masyhur, sering kita dengar. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang bab zuhud ini adalah bagaimana kita berupaya untuk mengecilkan dunia daripada pandangan diri kita. Punya mobil mewah di rumah, rumahnya bagus, tapi dia berusaha tidak mencintai benda-benda tersebut. Kenapa, Pak? Karena ada orang yang dikasih dunia sama Allah, tapi ternyata orangnya biasa-biasa aja. Nggak perlu pakai tas yang harganya 100-100 juta, nggak perlu dia pakai baju yang harganya puluhan juta, tidak perlu pakai sepatu yang harganya puluhan juta. Kenapa? Karena kecenderungan kita sekarang ini oleh pemikiran-pemikiran maddi, pemikiran materialistis, hedonisme yang dipelopori oleh orang-orang kafir dan termasuk orang-orang Yahudi dan di dalamnya, kita seakan-akan umat Islam digiring supaya konsumsi. Sekarang maaf, sepatu yang harga 10 juta sama yang harga 500 ribu, kira-kira kalau udah dipakai rasanya sama apa beda? Rasa-rasanya sama ya Pak ya, hanya mungkin beda kulitnya, mungkin lebih bagus. Kalau udah dipakai diinjek mah sama, bener ya? Ibu-ibu yang punya tas mahal sama yang tas KW 2 misalnya, itu dipegangnya apa sih bedanya? Bedanya cuma satu, kebanggaan, bener ya? Bangga, oh pakai sepatu 10 juta, bangga pakai tas yang harganya 100 juta. Itu saja. Ini setan. Ini setan yang berusaha untuk membencikan hati kita agar ketika kita memiliki benda, orang benci kita bangga dengan barang-barang tersebut. Betul kan? Itu saja. Cuma di situ orangnya. Makanya diciptakan oleh mereka barang-barang branded yang harganya mahal. Wah, Elvis apa sekarang? Louis Vuitton. Saya dulu pernah dapat hadiah barang ini Pak. Ya, walaupun bukan baru, tapi emang bener ya. Bukan enak dibawanya, hati yang gak enak. Ditentengnya sama Pak, tas Louis Vuitton yang KW juga begitu. Cuman perasaan bangganya itu beda. Ustaz, ternyata 100 juta. Kelihatan sama orang, waduh tarifnya beda ini Ustaz. Itu aja, kebanggaan saja yang beda. Benar nggak? Benar nggak sih? Iya. Maaf ya, bukan saya mengecilkan antum yang punya barang-barang branded gitu ya. Cuma kita ngeri kalau sudah masuk ke sini kemudian muncul, itu kan jadi penyakit hati Pak. Betul nggak? Jadi penyakit hati. Makanya di sini agama perintahkan di situ. Apa susahnya sih kita jadi orang yang sederhana? Ya. Kenapa? Karena garis hidup kita ini secara nasib ya dijelaskan. Ini saya coba paparkan tentang nasib kita berdasarkan ayat Al-Quran yang tentunya kita semua berharap kepinginnya kita ada di posisi dunia kita pegang, akhirat kita pegang, betul kan? Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata para hadirin sekalian, ada 4 golongan manusia yang ditakdirkan oleh Allah secara nasib. Allah berlakukan nasib kepada 4 kelompok manusia ini. Yang pertama, ini semua ukurannya dunia ya, 4 kelompok ini. Yang pertama, ada 1 kelompok manusia yang mereka ditakdirkan oleh Allah
menjadi orang yang taat, patuh kepada Allah, ahli ibadah, dia istiqomah dengan amalan-amalan agamanya, namun oleh Allah diberikan kehidupan yang cukup, bahkan diberikan oleh Allah kemewahan-kemewahan dunia. Dunianya dikasih lebih sama Allah. Artinya apa? Dia taat, hidupnya sejahtera, makmur, hartanya berlimpah. Ini kelompok yang pertama. Maka kelompok yang pertama ini sesuai dengan janji Allah di dalam surat An-Nahl. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, ini kelompok yang pertama, mereka orang-orang yang melakukan amal soleh, rajin ibadahnya, rajin puasanya, sedekahnya rajin, dekat dengan Allah, tapi mereka juga diberikan kehidupan yang baik. Ini di lingkungan yang seperti ini, kalau kita lihat contoh, kira-kira Nabi siapa ini? Nabi yang taat sama Allah, tapi dunianya dikasih. Nabi Sulaiman. Ada lagi Nabi yang lain? Nabi Daud termasuknya. Nabi Daud dikasih kekuasaan tanpa kerajaan. Ini cuma 2 nabi yang kita dapat dari sekian 124.000 para nabi. Meskipun disimpulkan lagi menjadi 25 para nabi, sejarahnya hanya 2 nabi yang dikasih istimewa Allah. Bahkan Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak diberikan oleh orang-orang sesudahku dan sebelumku. Kira-kira kalau kita di rombongan ini senang nggak ya? Ya, ini kita berharap di sini posisinya ya. Taat tapi jadi orang kaya kan gitu. Nah kalau ada orang yang di lingkungan ini, masya Allah, ini udah Allah kasih nikmat yang super spesial, mesti banyak-banyak bersyukur. Makanya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman selalu minta kepada Allah agar beliau menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, ada kelompok manusia yang digolongkan mereka orang-orang yang taat kepada Allah, tapi dunianya serba kekurangan, hidupnya sederhana, cukup saja, artinya nggak berlebih-lebihan, sederhana. Ini dalam ayat Al-Quran. Bahkan orang di kelompok ini bukan hanya sederhana, banyak masalahnya, dikasih masalah yang terus nggak pernah selesai. Makanya ini kelompok masuk dalam surat Ali Imran ayat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ Ini orang-orang yang diuji sama Allah dengan kesulitan-kesulitan, tapi dia masih tetap sabar, masih tetap istiqomah, masih tetap ke masjid, masih tetap baca Al-Quran, masih tetap sedekah. Orang yang taat tapi hidupnya kekurangan. Ini kira-kira di posisi yang kedua ini siapa Nabi ini? Nabi siapa contohnya? Nabi Ayub. Kemudian Nabi Isa termasuk, dan yang paling Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang peringkat tertingginya, karena tidak ada Nabi yang usianya paling banyak kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi subhanallah, mereka ada di posisi mana sekarang? Mereka diistimewakan oleh Allah dengan sebab penderitaannya, dengan sebab kesulitan-kesulitannya. Maka kata Allah, inilah orang-orang yang diuji oleh Allah saat di dunia. Ada dua kelompok manusia yang nanti yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang pertama para syuhada, yang kedua orang-orang yang di dunianya selalu dapat masalah, hidupnya banyak masalahnya. Itu bakal yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kenapa Pak? Hisabnya sedikit. Orang yang punya harta banyak tentunya hisabnya juga banyak. Makanya jangan heran kalau Nabi yang terakhir nanti masuk ke surga adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena hisabnya banyak. Termasuk kita Pak umat Nabi Muhammad juga yang hisabnya nanti banyak. Yang banyak kita punya harta, tapi di situ hartanya masih belum maslahat buat kita. Ini hisabnya berat. Ya kita sih kepengen Allah kasih harta yang berlimpah, ya, tapi sedekahnya rajin. Cuman kadang-kadang yang nongkongan ini susah Pak. 1001 untuk memadukan dua kekuatan dalam diri kita, kekuatan syahwat dunia dengan taat sama Allah, itu kadang-kadang berat. Makanya jangan heran kalau ada orang yang duitnya banyak tapi giliran masalah agama minim sekali. Sering kita menemukan yang seperti itu kan. Alhamdulillah sih kalau zaman sini saya lihat, ya alhamdulillah pada senang-senang dan pada taat gitu. Tapi ada orang yang masya Allah, bahasa kita di dunia nggak berseri, investasi di mana-mana, urusan sholat dia kagak paham. Ada ketemu yang model begitu, duitnya masya Allah, tapi pas dia ditanya sholat keder semua. Ini yang kadang-kadang sulit Pak. Makanya memadukan dua perkara ini. Kalau ada orang yang di posisi pertama, udah masya Allah istimewa banget. Yang ketiga, ada orang yang taat, tapi kemudian bukan yang taat, yang maksiat. Ini yang kelompok ketiga, orang yang maksiat, tapi kemudian dikasih oleh Allah kehidupan yang cukup dan kekayaan yang berlimpah. Maka kata Allah, orang di kelompok yang ketiga ini adalah walaqad kadzabu bi ayatina sanadrijuhum. Orang yang kelompok ini adalah orang-orang yang sedang dikasih istidraj sama Allah. Artinya apa? Allah kasih dunia, tapi bukan berarti Allah senang dengan orang tersebut. Justru Allah kepingin agar orang itu semakin jauh dari Allah, semakin banyak dosa-dosanya. Allah benci dengan orang yang seperti ini. Makanya jangan hasut Pak dengan orang yang punya harta, karena bisa jadi ada orang-orang yang di posisi ini Pak. Kita nggak usah hasut dengan harta, karena bisa jadi bapak-bapak yang alhamdulillah hidup sederhana atau mungkin Allah kasih cukup pas saja, tapi kemudian bisa hadir di majelis ilmu istiqomah dengan amalan-amalan akhirat, ini jauh luar biasa. Dan yang keempat, kelompok manusia yang banyak maksiat, banyak dosa, hidupnya susah, hidupnya belangsa. Udah di dunia susah, di akhirat nanti wallahu a'lam. Makanya orang yang kelompok ini digolongkan mereka orang-orang yang dalam ayat Al-Qur'an, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, dan mereka diberikan kehidupan yang sempit. Dan kerjaannya tukang beca, dapat duit buat main judi, ya Allah, buat minuman keras. Nah, itu udah belangsak hidup yang seperti ini ya. Udah dunianya susah, akhiratnya juga susah. Nah ini gambaran kelompok manusia yang berdasarkan nasib yang barometernya adalah masalah-masalah dunia. Maka sifat zuhud inilah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam bab ini. Ayat-ayat Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana Allah mensifati, hampir banyak dalam ayat-ayat Al-Quran itu
yajidu katsiran minal ayatil karimati tasagharu min syahri dunya. Banyak ayat Al-Quran yang mengecilkan tentang perkara-perkara dunia. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Ankabut, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Nah, ini contoh bagaimana Allah mengecilkan tentang perkara dunia. Tapi Allah mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta kita, anak kita adalah perhiasan-perhiasan dunia. Jadi banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang bagaimana Allah mengecilkan tentang perkara-perkara dunia. Ketika kita membahas tentang bab ini, mungkin ada berpikir dalam diri kita, pikiran kita, umat Islam miskin aja enggak gitu. Bukan itu maksudnya ya. Tapi kita bagaimana mengecilkan dunia di dalam hati kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu perkara. Yang kata sahabat ini, ya Rasulullah, tolong kasih tahu satu perkara yang kalau aku amalkan, Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga akan cinta kepadaku. Kata sahabat. Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian dengan perkara-perkara dunia, maka Allah akan cinta kepada kalian. Kenapa? Karena Allah cemburu dengan hamba-hambanya yang lebih mengedepankan cintanya kepada dunia dibandingkan cintanya kepada Allah. Allah senang Pak kalau ada orang yang zuhud. Allah senang kalau ada orang yang hari-harinya dia lebih cinta kepada Allah dibandingkan dengan benda-benda yang dimilikinya. Was'ad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kalian dengan apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia bakal senang sama kita. Kita kan senang kalau punya teman yang kayaknya apa ya, nggak reseh dengan apa yang kita punya. Kita habis dapat rezeki, ya kan? Maaf ya, nggak minta-minta. Kan kita lebih senang gitu ya, zuhud dengan orang, barang-barang yang dipunyai sama orang. Ini maksudnya apa? Ada kadang-kadang di antara kita yang punya mental tukang minta, bentar-bentar minta. Ada teman baru dapat rezeki, WA, habis dapat rezeki ini, nggak ada upah dengernya nih. Upah denger, minta upah denger, padahal dia kagak ikut bisnis, upah denger begitu. Kalau kata kita orang ceramitan, Pak, bentar-bentar minta, kan nggak senang kita model begini, Pak. Benar nggak? Tapi ada orang yang mungkin dia sedang hadapi masalah besar, tapi dia nggak fokus sama manusia, nggak kelihatan minta-mintanya. Kita kan suka melihat tukang minta di pinggir jalan gitu ya, dari mulai mengamen sampai baju-baju nggak jelas gitu. Kadang-kadang kita suka kesel gitu. Keselnya apa? Ya itu tadi banyak sisi. Kenapa sih dia harus jadi meminta-minta? Padahal mereka usianya masih produktif, masih sangat muda. Duduk di pinggir jalan sambil, ada. Meskipun ya kalau pandangan orang sufi itu, ketika ada orang yang minta, kita kasih aja semestinya begitu. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang ya secara fitrah manusia ini, kenapa sih orang minta terus? Apa nggak bisa dia kerjakan begitu? Nah ini muncul ketidaksukaan kita kepada orang tersebut. Makanya Rasulullah gambarkan tadi, zuhudlah dengan perkara-perkara ini, dengan perkara-perkara yang dimiliki orang lain. Contohnya begini, kita punya anak, ada anak kita yang tipikalnya bentar-bentar minta. Baru dikasih 2 hari yang lalu baru dikasih duit, belum 2 hari udah minta lagi. Mbak, minta duit lagi Pak, habis Pak, kemarin buat jajan gitu ya. Apa mungkin kita bisa kemarin udah dikasih, udah habis. Oh ya Pak, gini-gini segala macam gitu ya. Tapi ada tipikal anak kita yang dia ini jarang minta Pak. Walaupun dia perlu, tapi dia tahu mungkin ya. Dia polanya, ya mungkin karakternya seperti itu, dia nggak gampang minta-minta. Saya yakin
kita lebih senang sama anak yang nomor 2. Ya, kita tahu keperluan dia. Tapi ketika dia nggak banyak minta, ya, dia mungkin spill aja gitu ya, nggak langsung terus terang. Bisa jadi kita ngasihnya lebih gede ke anak yang nomor 2 yang jarang minta dibanding dengan anak yang pertama tadi yang sering minta. Kurang lebih begitu dan gambaran pandangan manusia terhadap yang lainnya ketika bab tentang minta ini. Ya, jadi kalimat zuhud di sini maksudnya itu. Wazhad fi ma fi aydin nas yuhib, bukan zuhudlah dengan perkara-perkara yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan senang dan cinta kepada kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kesimpulannya. Kesimpulannya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat zuhud di antaranya adalah mereka paham bahwa kesenangan yang abadi, kesenangan yang khalidina fiha adalah kesenangan bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Nikmat di dunia itu sangat-sangat temporary, terbatas. Kita makan nih yang katanya nikmat, ya, makanan yang paling enak di dunia misalkan apa gitu ya. Coba berapa lama sih nikmatnya? Cuma lewat kerongkongan doang, bener nggak? Makan durian yang paling enak misalkan musangking atau apa, enak itu sampai tenggorokan saja, betul nggak? Udah turun ke bawah, sama Pak, udah di bawah bentuknya, nggak ada yang beda. Kali musangking bentuknya beda, pas sudah dikeluarin sama, cuma kerongkongan aja. Itu perumpamaan kenikmatan dunia yang sering kita perebutkan siang dan malam. Ya, sampai di situ saja Pak nikmatnya sementara. Tapi kalau kita berbicara tentang kenikmatan akhirat, masya Allah, mungkin kita kalau makan durian di akhirat nanti rasanya sebulan kali nikmatnya begitu ya, betul nggak? Kira-kira begitu nggak? Ya karena kenikmatan Allah nggak mau hilangkan kenikmatan yang kita dapat nanti seperti di dunia ya. Di dunia kita terbatas, tapi di akhirat itu nanti makan durian mungkin nikmatnya berbulan-bulan. Ya, kenapa? Karena kita nggak buang air Pak, ya kan? Nggak buang air, jadi nyangkut di kerongkongan. Iya kan? Di akhirat kita nggak buang air, nggak kencing, nggak ada keringat, nggak ada nikmat semuanya. Kebayang ya? Kebayang banget. Bahkan dengan bidadari juga nikmat Pak. Makanya Allah kasih di bidadari. Ya, terutama buat kita yang nggak kesampaian poligami. Ya, kan nggak usah poligami Pak. Nanti sama bidadari puas. Ya, karena syahwat laki-laki itu adanya di situ. Makanya Allah kasih, karena di dunia tahu banyak kita yang nggak berhasil. Makanya Allah kasih bidadari. Ibu-ibu Allah kasih kenikmatan dunia. Nanti bakal ada mall besar di akhirat. Itu Pak. Jadi kenikmatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memahami bahwa kehidupan akhirat itu kekal selama-lamanya, dan pandanglah dunia hanya sekedar sebagai persiapan kita menuju kepada akhirat. Kemudian keluarkan kebesaran dunia dalam diri kita, masukkan kebesaran Allah dalam diri kita. Ya. Ini bagian dari cara-cara kita untuk mewujudkan sifat zuhud yang ada dalam diri kita, termasuk hilangkan ketergantungan kita kepada selain Allah. Hilangkan ketergantungan kita kepada makhluk, kepada manusia, karena berharap kepada manusia yang ada kecewa, tapi berharap kepada Allah yang ada Allah akan selesaikan semua masalah kita. Itu. Baik para hadirin sekalian, rasanya itu saja ya. Yang kita terbatas, sudah masuk waktu dulu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya tentang bab ini terutama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Ustaz, jadi kita juga tertarik sama bintang film yang baru
tapi nanti di akhirat kita akan insya Allah dengan nur ainun martiyah. Bidadari yang paling cantik. Iya, betul. Masya Allah. Iya, betul. Mungkin ada nama-nama lain daripada bidadari di surga yang ada 7 bidadari di surga. Mudah-mudahan kita bisa tahu semuanya. Terima kasih. Gak penting nama apa, yang penting rasa. Tapi yang paling cantik itu ainun martiyah. Masya Allah. Yang sempurna dari sempurna yang bidadari. Bidadari itu memang namanya macam-macam. Cuma rasanya kalau udah berbicara tentang kenikmatan yang Allah kasih, ya, udah lupa sama namanya, sudah lupa sama sosoknya. Ya, karena Allah kasih nikmat aja yang ada, nggak ada kecewaan. Bahkan istri kita pun nanti bakal jadi ratu bidadari. Cuma bakal kita ngomong ini ada lagi. Gak ada yang lain. Ini filosofi tentang kenikmatan surga. Masya Allah, malah ainun bakat wala udhun sami'at. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati pun nggak pernah terbesit dalam hati, nggak pernah kenikmatan dunia. Ya Allah kasih dari nikmat sampai yang nggak ada keluh kesahnya di dunia. Jadi akhirat di dunia kita masih bisa mengeluh. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah melakukan dosa, walaupun katanya itu ada nikmat di situ, itu gelisah. Orang melakukan dosa itu gelisah. Tapi akhirnya kita udah nggak bisa gambarnya. Ya, seperti apa nikmatnya akhirat? Allah Ta'ala. Tapi yang jelas seperti itu. Allah akan kasih nikmat. Tidak ada waktu sedetik pun lepas di akhirat itu yang nggak ada nikmat. Semua isinya nikmat. Kenapa? Karena di dunia kita udah cukup, ya, udah cukup banyak penderitaannya. Ya. Insya Allah nanti kalau nama-nama bidadari saya cari dulu. Iya, nah kalau Bapak ada boleh silakan referensi. Saya bilang tadi nggak penting nama, yang penting rasa. Baik, silakan. Itu kalau ibu tadi kita menangkapnya bahwa kita tidak ketergantungan dunia, tapi sebaiknya membenci dunia ya Ustaz ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan hadis yang berbunyi ujarlah duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya ya, dan ujarlah akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok pagi saja. Nah, jadi kalau di lingkungan bekerja itu kadang-kadang kita menggunakan hadis itu Ustaz. Jadi kita kejar dunia atau bekerja secara maksimal Ustaz. Tetapi rambu-rambunya adalah bahwa kita akan mati besok pagi. Jadi kita tidak bekerja tidak mengharapkan segala cara. Nah sekarang terkait dengan dua hal yang kelihatannya bertentangan itu kan, bagaimana bagaimana diambil supaya kita tidak salah dalam memahami Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sepemahaman saya itu tadi bukan hadis, itu maqalah. Perkataan ada mengatakan itu Sayyidina Ali. Maksudnya apa? Makalah ini bukan hadis ya. Ya'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu wala. Ini satu makalah perkataan yang memotivasi. Jangan sampai umat Islam itu tidak ikhtiar gitu, melemah gara-gara ada hadis tentang zuhud. Sepanjang hadis yang saya temukan tidak pernah Rasulullah memberikan motivasi agar umat Islam itu punya dunia yang sebanyak-banyaknya, enggak. Bahkan tadi kita sudah kupas ayat-ayat Al-Quran yang mengecilkan tentang dunia. Bahkan Rasulullah pun dalam beberapa hadis mengecilkan tentang dunia. Tapi lagi sekali lagi, jangan ini dijadikan sebagai alat untuk kita tidak punya motivasi ikhtiar. Karena bagaimanapun porsinya kita adalah ikhtiar, Pak. Betul kan? Ini yang Allah lihat. Faqul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerja tetap. Maka ketika kita kerja, motivasi kita bukan hanya sekedar cari uang sebanyak-banyaknya. Di situ ada nilai pahala.
Seandainya kita usaha sudah ikhtiar, ujung-ujungnya maaf hasilnya tidak maksimal, tetap yang Allah lihat adalah apa yang sudah kita lakukan di situ. Makanya kata hadis Rasulullah, kalau perlu sekarang kita nanam pohon nih, walaupun nanti yang menghasilkan, yang merasakan hasil dari pohon yang kita tanam adalah orang lain, anak-anak keturunan kita, sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dalam urusan-urusan dunia kalian. Tapi Rasulullah tidak pernah mengajak kalian untuk punya harta, untuk yang sebanyak yang situ. Jadi sekali lagi makalah tadi hanya memotivasi, bukan hadis riwayat. Itu hanya makalah yang memotivasi supaya kita tetap semangat dalam ikhtiar. Bahkan ada juga orang yang ikhtiarnya biasa-biasa saja, tapi masya Allah hartanya berlimpah. Saya pernah ketemu seorang Pak Haji yang usianya sudah 60 tahun. Dia punya perusahaan banyak. Pak Haji ini masya Allah. Sholat subuhnya istiqomah, ya, ke masjidnya istiqomah. Sampai dia bilang apa? Ustaz, saya nggak sadar Ustaz. Saya sampai nggak ngerti kenapa Allah titipkan harta sebanyak ini. Dia bilang begitu. Saya cuma berusaha taat aja Ustaz. Dan saya orang bodoh. Dia ngomong begitu. Emang ini bapak nggak kelihatan pinter Pak? Ini orang yang Allah kasih dunia kepada orang-orang yang kadang-kadang kita lihatnya orang ngomongnya juga biasa-biasa aja, nggak kelihatan, maaf ya, nggak kelihatan kecerdasannya. Loh, saya ketemu asalnya di mana? Kalau Allah mengasih dunia sama orang yang seperti ini, ya kan? Ya nggak tahu. Dunia bagaimana? Tapi Allah pilih orang-orang yang memangnya seperti ini. Bahkan mungkin usahanya biasa saja, tapi karena mungkin dengan hatinya yang bersih, sedekahnya banyak. Kan kita nggak tahu ya, ada amal-amal yang memancing rezeki itu salah satunya sedekah. Bisa jadi. Bahkan yang non muslim pun, kalau kita ketemu ada beberapa orang non muslim yang hartanya berlimpah, ternyata dia mengamalkan sedekah ini juga banyak. Seperti itu ya Pak. Baik itu ya. Jadi tidak ada kontradiksi ya tentang masalah ini. Yang ada tadi pemahaman tentang hadis dan makalah ini. Baik para hadirin sekalian, ada lagi? Cukup? Baik ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Jangan membahas bab ini terus kita nggak semangat sama dunia, jangan, tetap ikhtiar tetap ya. Ini sekali lagi bab ini hanya memposisikan agar kita jangan salah menempatkan hati kita. Tempatkan hati kita hanya untuk Allah. Tempatkan hati kita hanya untuk melakukan amal-amal soleh. Dunia hanya sebatas di tangan kita dan injakan hati. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Allah angkat kesulitan-kesulitan kita menjadi kemudahan. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Allahumma